Olahraga, apa kabarnya? Salam hebat luar biasa. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Kayla Diskus. Satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena menurut saya, sukses tidaknya piara atau breeding diskus tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara atau breeding diskusnya pun akan sukses. Dan sebaliknya, ketika piara atau breeding diskusnya pun sukses, maka pemiliknya pun makin sukses. Nah, ngomongin tentang diskus, hari ini kita tidak bicara tentang teknis. Tapi sesuai dengan channel ini, maka mulai hari ini saya akan membagikan mindset apa yang saya jalankan ketika breeding atau piara diskus. Nah, ketika dulu awalnya saya piara diskus, itu tidak banyak omongan. Tapi ketika saya mau breeding diskus, waduh, mulai muncul banyak omongan ya. Salah satunya itu dari pamannya istri saya. Jadi waktu itu beliau datang ke rumah dan beliau lihat tank breeding saya, beliau bilang seperti ini, waduh, ini piara yang kayak gini susah, breeding ternaknya susah ya. Itu teman saya si A, dia piara-piara ternak, telurnya pun gak netas-netas, akhirnya dia nyerah, gagal. Tuh si B, piara ini lebih mending, ternak bertelur ikannya, tapi udah itu mati lagi anaknya, kecil-kecil aja udah mati ya. Dan si C ini lebih mending lagi, dia rajin, lebih rajin ya. Nah, telurnya netes, anaknya mulai berenang, terus mulai agak besar, tapi mati juga. Akhirnya nyerah semua deh tiga ini. Susah ini ya. Itu cerita dari pamannya istri saya. Terus ada juga cerita dari yang jual diskus juga cerita ke saya ya. Dia bilang, wah, kalau mau ternak susah kok, saya aja cuma jual aja. Itu ada yang usaha mie itu, dia ternak juga, coba gagal. Terus lagi, oh ya satu lagi tuh teman juga ternak, gagal juga ya. Mesti rajin, mesti urus air tiap hari ya. Nah, kenapa demikian? Maksudnya kenapa gagal? Apakah caranya salah, teknisnya salah? Bisa jadi ya, tapi menurut saya yang paling dominan itu mindsetnya yang salah ya. Kembali lagi, mindsetnya yang salah. Ini menurut saya ya. Saya cerita di sini itu untuk berbagi pengalaman. Jadi saya tidak bermaksud mengajari teman-teman. Mungkin di antara subscriber saya itu ada yang jauh lebih pengalaman dari saya, dan saya tidak ada maksud sama sekali mengajari, hanya berbagi pengalaman. Kenapa? Karena waktu saya belajar, saya juga belajar dari pengalaman orang lain, baik dari orang yang sudah berhasil maupun dari orang yang sudah gagal. Ya enggak. Kenapa? Karena kita tahu kegagalan dia, jadi jangan kita tiru. Dan kita belajar dari orang yang berhasil, kita lihat apa yang dia lakukan, bagaimana mindsetnya, kita tiru, dan akhirnya kita bisa berhasil. Yang piara diskusnya gagal, banyak. Yang berhasil, ada, tapi memang ya sedikit. Breeding diskus juga demikian, yang breeding itu banyak. Yang coba breeding itu banyak. Coba-coba sih kalau saya nyebutnya, bukan coba ya. Coba-coba dengan coba itu beda. Yang berhasil ada, ya memang sedikit, itu sudah hukum alam. Di dunia ini yang sedikit itu yang sukses, yang berhasil. Yang gagal itu jauh lebih banyak, udah hukum alamnya. Tinggal kita mau pilih yang mana, mau jadi yang sedikit atau yang banyak. Nah, mindset apa yang saya terapkan ketika saya memulai breeding? Waktu itu saya tentukan saya mulainya itu sebagai hobi dan belajar. Kenapa? Karena hobi, kalau kita jalankan itu asik-asik aja, walaupun mungkin menyita banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya, bisa jadi ya. Tapi kalau hobi, namanya misalnya hobi, orang hobi misal main bola kaki, futsal, mungkin awalnya nggak bisa main, bisa jadi kaki luka, terkilir, tapi enjoy aja karena itu hobi ya. Bagi yang mau coba breeding atau mulai breeding,
jalankan sebagai hobi. Biasanya akan panjang. Nah, tapi hobi aja itu nggak cukup. Ya, jalankan itu sebagai belajar. Bayangkan sekolah aja dari SD sampai SMA, sampai tamat kuliah. Ya. Itu berapa tahun? SD sampai SMA aja udah 12 tahun. Setelah tamat, dapatnya ijazah doang kan? Nggak dapat kerja kan? Apalagi nggak dikasih duit kan sama kepala sekolahnya. Setelah Anda lulus di wisuda, nih, duit untuk Anda karena Anda sudah 12 tahun sekolah. Enggak kan? Cuma dapat ijazah, harus cari kerja lagi, baru bisa dapat duit. Nah, seperti itulah yang jalankan sebagai belajar. Jadi ketika saya gagal, waktu itu pertama kali gagal, telurnya nggak netas. Saya penasaran ini, kenapa bisa nggak netas? Ya mungkin karena saya biasa orangnya tipenya penasaran. Itu kok telurnya nggak netas? Ini pasti ada yang salah. Saya browsing, saya beli buku. Situ saya tahu bahwa salahnya itu di airnya. Ya, airnya itu nggak cocok parameternya, sehingga telurnya nggak cocok dan nggak netas. Itu, tapi bisa juga induknya. Saya pernah juga mengalami airnya udah cocok, tapi telurnya nggak netas. Ternyata induknya ya mungkin karena baru mainnya kurang jago. Ya. Saya pernah juga, ternyata induknya betina semua dua-duanya, nggak bakal netas-netas juga. Setelah 3 kali kok nggak netas juga, airnya udah cocok, jadi parameternya udah benar, apa yang saya lakukan udah benar, tapi nggak netas juga. Tuh, telurnya banyak banget malah, tapi setelah 3 kali nggak netas, satu pun nggak ada yang netas, seekor pun nggak ada yang nongol. Wah, ternyata betina semua. Ya, itu yang saya pelajari. Jadi mindset yang ingin saya sharingkan malam ini di video kali ini itu jalankan segala sesuatu. Ya kalau tentang diskus, pre-day diskus, itu jalankan sebagai hobi dan belajar. Itu mindset yang sangat penting sekali. Ya, jangan mindsetnya, oh nanti punya uang banyak, itu belakangan. Kalau kita jalankan segala sesuatu, prosesnya benar, ibaratnya produksi di pabrik, selama inputnya benar, itu outputnya pasti benar. Nah, ini menurut saya. Ya, saya yakin ada banyak master diskus yang jauh lebih pengalaman dan lebih sukses. Ya, saya cuma sharing aja. Saya pun masih belajar. Dan suatu hari, saya berharap bisa ketemu master-master diskus yang gede-gede di Indonesia. Dan mau belajar lebih banyak lagi. Oke, sekian sharing mindset kali ini di channel Kayla Diskus, channel yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi satu-satunya di dunia. Salam hebat luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.